Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di video pembelajaran kali ini kita masih melanjutkan pembelajaran kita tentang suku banyak dengan topik persamaan suku banyak. Jadi yang dimaksud dengan persamaan suku banyak itu adalah persamaan yang memiliki bentuk seperti ini. Atau persamaan suku banyak adalah persamaan yang diperoleh dengan menyamakan suatu suku banyak dengan sama dengan 0. Jadi di sini ada suku banyak, kemudian kita sama dengan 0. Untuk nilai X yang memenuhi persamaan suku banyak ini disebut dengan akar-akar persamaan suku banyak. Nah, kita akan belajar bagaimana cara menentukan akar-akar persamaan suku banyak. Ini hampir sama seperti kita menentukan faktor ya, hampir sama. Nah, untuk akar-akar suku banyak itu ada macamnya. Jadi akar-akar suku banyak itu ada yang akar-akar yang merupakan akar-akar real, kemudian ada yang akar-akarnya tidak real atau imajiner. Masih ingat ya, untuk bilangan imajiner itu bilangan I ya. I sama dengan akar dari negatif 1. Atau misalkan lebih mudahnya, kalau misalkan ada bilangan di dalam akar, kemudian di dalam akarnya negatif, misalkan negatif 2, akar negatif 4 atau akar negatif 13 seperti ini ya, ini merupakan bilangan imajiner atau tidak real. Nah, untuk bilangan real atau akar-akar yang real ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu ada yang akar-akarnya real dan rasional, kemudian ada yang real tetapi dia bilangannya irasional. Nah, bilangan rasional adalah bilangan yang dapat dinyatakan dalam bentuk A per B. Kalau bilangan irasional itu adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dengan A per B ya. Oke, nah kita akan belajar bagaimana cara menentukan akar-akar suku banyak. Caranya, langkah pertama adalah kita dapat menyelidiki banyaknya akar real positif dan negatif dengan aturan Descartes ya, seperti yang telah kita pelajari sebelumnya. Yang kedua, kita juga dapat menyelidiki akar-akar rasional yang mungkin, yaitu dengan membagi faktor A0. Ini faktornya ya, maksudnya ya, bukan A0 dibagi AN, tapi faktor dari A0 dibagi dengan faktor dari AN. Langkah ketiga, kita dapat menyelidiki apakah 1 dan negatif 1 merupakan akar persamaan. Jadi, kalau misalkan X sama dengan 1 adalah akar persamaan, maka jumlah koefisien fx-nya itu sama dengan 0. Artinya kalau kita jumlahkan seluruh koefisien di fx, kalau dia sama dengan 0, maka x sama dengan 1 adalah akar. Selanjutnya, untuk menyelidiki x sama dengan min 1 adalah akar, kita harus dapat memastikan bahwa koefisien berpangkat genap itu sama dengan jumlah dari koefisien berpangkat ganjil. Jadi kita jumlahkan untuk koefisien berpangkat genapnya, dan kita jumlahkan untuk koefisien berpangkat ganjilnya. Jika hasilnya sama, maka X sama dengan min 1 itu merupakan akar. Baik, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh, misalkan di sini diberikan pertanyaan, tentukanlah akar-akar dari persamaan ini. Jawab ya. Tadi langkah pertama adalah kita selidiki dulu jumlah akar real positif dan juga negatifnya ya. Untuk menyelidiki jumlah akar positif, kita cari pergantian tanda dari fx. Dari sini berarti berganti sebanyak positif ke negatif, ganti, negatif ke negatif tetap, negatif ke positif, ganti. Maka di sini ada 2, atau jangan lupa dikurangi dengan bilangan genap positif. 2 kurangi berarti yang bisa itu 2 ya. 2 kurangi 2, 0. Ada 2 atau 0 akar real positif. Selanjutnya kita selidiki kemungkinan jumlah akar real negatifnya, yaitu pergantian tanda dari f min x. X pangkat 3 dikurangi 2x kuadrat dikurangi 2x ditambah 3. Ini minus ya, x-nya ya, minus. Jadinya minus x pangkat 3 min 2x kuadrat plus 2x ditambah 3. Cek pergantian tandanya. Min ke min tetap, min ke plus ganti, plus ke plus tetap, berarti ada sekali. Maka
ada 1 atau tepat 1 ya. Ada 1 akar real negatif. Setelah kita selidiki banyaknya akar real positif dan negatif, kita selidiki lagi kemungkinan faktor kemungkinan akar ya. Ini kita sedang mencari akar. Kemungkinan akar rasional itu dengan membagi faktor A0 nya itu kan 3 ya, faktornya plus minus 1 dan plus minus 3. Faktor itu adalah bilangan yang jika dikalikan menghasilkan angka 3, 1 dengan 3 kan. Kemudian faktor dari AN, karena dia berderajat 3 maka di sini N nya juga 3. Nah kalau dia berderajat 3 berarti nanti jumlah akar-akarnya, atau banyak ya, bukan jumlah, banyak akar-akarnya itu ada 3. Jadi ada X1, X2, X3 nanti. Jadi banyaknya akar itu sesuai dengan derajat ya. Kalau misalkan dia berderajat 5 berarti nanti akar-akarnya dia punya 5 gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi di sini A3-nya 1 ya. A3 1 berarti faktornya adalah plus minus 1. Maka kemungkinannya adalah faktor A0 dibagi dengan AN. Maka 1 plus minus 1 dibagi plus minus 1 yaitu plus minus 1. Plus minus 3 dibagi plus minus 1, plus minus 3. Jadi kemungkinannya ini. Kemudian dilanjutkan lagi, kita juga dapat menyelidiki apakah X sama dengan 1 merupakan akar. Cara menyelidikinya boleh menggunakan langsung dengan Hornernya ya. Kalau akar kan hasilnya harus 0. Tapi kalau untuk X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1 tadi ada cara lainnya ya selain menggunakan Horner. Caranya kalau untuk menyelidiki apakah X sama dengan 1 itu akar, yaitu dengan cara kita jumlahkan koefisien dari fx-nya. Ini kan tadi fx-nya nih. Kita jumlahkan koefisiennya. Berarti 1 dikurangi 2 dikurangi 2 ditambah 3 sama dengan 0 ya. 1 kurangi 2 kurangi 2 ditambah 3 kan sama dengan 0 ya. Maka dia terpenuhi. Artinya maka di sini kesimpulannya adalah X sama dengan 1 merupakan akar. Adalah akar ya. Karena dia akar berarti lebih mudah lagi, kita sudah dapat 1 akar nih. Lebih mudah lagi untuk mencari akar yang lain, yaitu dengan memanfaatkan Hornernya atau skemanya ya. Minus 2, 3. Jadi kita tidak perlu mencari satu-satu lagi yang ini. 1, min 1, 3, min 3 ya. Karena sudah dapat dulu di sini X-nya sama dengan 1. Satunya turun. 1 kali 1. 1 ditambah jadi min 1 dikali di sini min 1 ya. Dijumlah minus 2 min 1 jadi min 3 dikali jadi min 3 dijumlah jadi 0. Maka di sini persamaan suku banyaknya itu X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 2X plus 3 sama dengan 0. Ini sama dengan X min 1 ini ya, karena akarnya tadi 1 dikalikan dengan hasil baginya. Hasil baginya adalah X kuadrat dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0. Nah, untuk menentukan akar selanjutnya, kita bisa memfaktorkan bentuk hasil bagi yang ini ya. Tetapi kalau kita perhatikan bentuk fungsi kuadrat yang ini, fungsi X kuadrat dikurangi X dikurangi 3, ini sulit untuk difaktorkan, maka kita dapat gunakan rumus ABC. Misalkan di sini ada persamaannya GX ya. GX-nya sama dengan 0, berarti untuk GX-nya X kuadrat
dikurangi X dikurangi 3 sama dengan 0. Sesuai dengan bentuk persamaan kuadrat, berarti A-nya 1, B-nya min 1, C-nya minus 3. Maka akar-akarnya yaitu X12, akar-akar dari persamaan kuadrat yang ini ya, itu adalah min B plus minus akar dari B kuadrat dikurangi 4 kali AC per 2 dikalikan dengan A. Berarti minus dari B-nya min 1, minus dari min 1 plus minus akar dari minus 1 dikuadratkan dikurangi 4 dikalikan A-nya 1, C-nya minus 3 per 2 dikalikan dengan A-nya 1 sama dengan min 1, berarti positif 1 plus minus akar dari min 1 dikuadratkan itu 1. Min 4 kali 1 kali min 3 plus 12, jadi 1 ditambah 12, positif 13 ya. Dibagi dengan 2 kali 1, 2. Atau kita dapatkan akar-akar dari bentuk yang ini, akar-akarnya ya. X1 nya itu kita ambil yang positif, 1 ditambah akar 13 per 2, atau X2 nya adalah 1 dikurangi akar 13 per 2. Lanjutkan ya. Nah, ini kita sudah dapat akar-akar yang lain. Jadi kita sudah dapat akar-akarnya yang pertama tadi X min 1, kemudian yang ini faktornya kalau X min 1 ya. Akar-akarnya ada, akar pertama adalah 1, akar kedua 1 ditambah akar 13 per 2, dan akar ketiga itu 1 dikurangi akar 13 per 2. Jadi kesimpulannya di sini akar-akar dari X pangkat 3 dikurangi 2X kuadrat dikurangi 2X ditambah 3 sama dengan 0 adalah X sama dengan 1 ya. Hapuskan dulu, salah tulis di sini. X sama dengan 1 kemudian X sama dengan 1 ditambah akar 13 per 2, dan akar-akar yang ketiga adalah X sama dengan 1 dikurangi akar 13 per 2. Misalkan ini akar-akar pertama, ini akar-akar kedua, yang ini akar-akar ketiga. Nah, dari hasil ini bahwa kita dapatkan di sini, jadi dia punya 2 buah akar real positif ya. Yang ini merupakan akar real positif, ada 2, yang ini akar real negatif. Jadi kalau kalian ubah ke bilangan desimal ya, ini hasilnya desimal positif, ini desimal negatif. Maka di sini ini akar real positif, yang ini merupakan akar real negatif. Dia punya 2 akar real positif dan punya 1 akar real negatif. Nah, untuk yang ini, di akar real positifnya dia memiliki 1 akar rasional, yaitu X sama dengan 1. Ini rasional ya. Kalau ini real tetapi dia irasional. Yang ini juga, ini real tetapi dia irasional. Jadi kalau ditanya ada berapa banyak akar realnya, ada 3 ya. Akar realnya ada 3. Kalau akar tidak realnya tidak ada, dia tidak ada akar yang imajiner. Tapi kalau ditanya lagi berapa banyak akar rasionalnya, akar rasionalnya hanya ada 1, yaitu X sama dengan 1. Untuk X2 dengan X3 nya ini, akar-akar kedua dengan akar-akar ketiga merupakan akar-akar yang irasional. Oke, semoga ini dapat dipahami dengan baik. Kemudian kita lanjutkan lagi di contoh berikutnya, yaitu contoh kedua ya.
Contoh kedua di sini ada soalnya adalah tentukanlah akar-akar persamaan dari X pangkat 4 dikurangi 15X kuadrat dikurangi 10X ditambah 24 sama dengan 0. Kita jawab. Langkah pertama tadi kita tentukan kemungkinan akar real positifnya. Maka kita tentukan pergantian tanda dari fx ya. X pangkat 4 dikurangi 15X pangkat 2 dikurangi 10X ditambah 24. Dari positif ke negatif berarti berganti tandanya. Dari negatif ke negatif tetap, negatif ke positif berganti juga tandanya. Maka di sini ada kemungkinan ada 2 atau dikurangi dengan bilangan genap positif ada 2 atau 0 ya. Akar real positif. Dilanjutkan lagi, kita cari kemungkinan banyaknya akar real negatif, yaitu pergantian tanda dari min x, f min x. Min x dipangkatkan 4 dikurangi 15 dikali min x dipangkatkan 2 dikurangi 10 dikalikan dengan min x ditambah 24. Berarti ini jadi positif x pangkat 4. Ini X pangkat 2, ini jadi positif 10X ya, ditambah 24. Kita cek pergantian tandanya. Plus ke min, berganti sekali. Min ke plus, berganti lagi 2 kali. Plus ke plus, tetap. Berarti kesimpulannya, ada 2 atau 0 akar real negatif. Maka nanti ada beberapa kemungkinan di sini. Bisa real positifnya ada 2, negatifnya juga ada 2, tadi totalnya 4 ya, berarti akar-akarnya ya. Banyak akar, ada 4. Bisa realnya 2, akar real positifnya 2, real negatifnya 0. Berarti yang 2 lagi apa? Akar yang tidak real ya, atau imajiner. Atau mungkin yang ininya 0, positifnya 0, yang negatifnya 2. Maka sisanya adalah 2-nya lagi yang tidak real. Atau misalkan real yang positifnya 0 dan real yang negatifnya 0, maka artinya keempat-empatnya merupakan akar yang imajiner. Jadi ada beberapa kemungkinan di sini ya. Kita lanjut lagi, kita cari kemungkinan akar rasionalnya dengan menggunakan perbandingan dari faktor A0 dibagi dengan faktor AN ya. Akar rasional A0 nya adalah 24, maka faktornya banyak nih ya untuk faktor dari 24. Faktor dari 24 bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 ya. 24 bisa dibagi 3 ya. Plus minus 4, kemudian juga bisa dibagi dengan 6 ya. Atau 8, 12, dan yang terakhir 24 itu sendiri ya. Jadi bilangan yang jika dikalikan menghasilkan angka 24. Kemudian faktor dari AN, N-nya berderajat 4, maka A4 itu 1. Faktor dari 1 plus minus 1. Maka kemungkinannya itu karena dibagi 1 jadi tetap ya seperti pada faktor di 24. Berarti plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, bisa plus minus 8, bisa plus minus 12, juga bisa plus minus 24. Kita selidiki apakah 1 X sama dengan 1 ya. Ini merupakan akar. Caranya kita jumlahkan semua koefisiennya. Kita jumlahkan berarti koefisiennya itu 1 ditambah dikurang ya, 1 dikurangi 15 dikurangi 10 ditambah 24. 1 kurang 15 negatif 14 dikurangi 10 negatif 24 ditambah 24 0 ya. Artinya kesimpulannya di sini X sama dengan 1 merupakan akar.
X sama dengan 1 akar. Nah, kita lanjutkan lagi. Kita sudah dapat X sama dengan 1 akar. Berarti kita bisa gunakan Hornernya supaya lebih sederhana lagi untuk pemfaktorannya ya. X pangkat 4 koefisiennya 1, X pangkat 3 koefisiennya 0 ya. Ingat di sini tidak ada X pangkat 3, hati-hati. Kemudian 15 min 10 24. Tadi dapat akar-akarnya X sama dengan 1. Satunya turun dulu dari sini, kemudian dikalikan 1 dijumlah jadi 1 kali 1 lagi, ditambah jadi negatif 14, dikalikan dengan 1 negatif 14 ya, dijumlahkan jadi negatif 24, dikali jadi negatif 24, dijumlah jadi 0. Artinya ini merupakan hasil baginya nih. Jadi X pangkat 4 dikurangi 15X kuadrat dikurangi 10X ditambah dengan 24 sama dengan 0, itu sama dengan X dikurangi 1 dikalikan dengan X pangkat 3 ya. Ini X pangkat 3 ditambah X pangkat 2 dikurangi dengan 14 dikurangi dengan 14X dikurangi dengan 24 sama dengan 0. Setelah kita dapatkan bentuk ini, berarti kita harus mencari akar-akar dari yang bentuk ini lagi ya. Kita cari akar-akarnya dari yang ini. Nah, tadi kan di sini kita punya kemungkinan dia bisa akar real positifnya 2 atau 0, kemudian akar real negatifnya 2 atau 0. Tadi kita sudah mendapatkan satu akar real positif, yaitu X sama dengan 1. Maka akar real positifnya tidak mungkin bernilai 0 ya. Jadi ini tidak mungkin nih, ini 0. Artinya dia ada 2 akar real positif. Dari suku banyak ini ya. Dari suku banyak ini dia punya 2 akar real positif. Karena ini sudah 1, artinya maka di sini masih ada 1 lagi. 1 akar real positif, kemudian 2 atau 0 akar real negatifnya, ya kan? Sisanya adalah ini. Ini adalah kemungkinan untuk akar-akar dari fungsi X pangkat 3 tambah X kuadrat dikurangi 14X dikurangi 24. Nah, misal GX-nya ini kita namakan GX ya. GX itu sama dengan X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 14X dikurangi 24. Berarti kita bisa cari kemungkinan akar rasionalnya dari GX ini itu dengan membandingkan faktor A0 dengan A1-nya ya. Jadi kalau kita cari kemungkinan faktor rasionalnya, itu ada negatif, berarti A0 nya sama dengan minus 24, minus A0 nya minus 24, benar ya. Jadi faktornya bisa plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3 seperti tadi ya, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 12, dan plus minus 24. Kemudian A0 nya AN ya, AN nya itu A3. A3 nya adalah 1, maka faktornya adalah plus minus 1. Jadi kemungkinannya itu plus minus 1 A0 per AN ya, plus minus 1, plus minus 2, plus minus 3, plus minus 4, plus minus 6, plus minus 8, plus minus 12, plus minus 24. Ini kemungkinannya. Nah, kita bisa cek lagi. Cek apakah X sama dengan 1 merupakan akar-akar dari GX. Jadi cek
kita jumlah ya koefisiennya. Jadi kita sudah fokus di fungsi yang ini ya. Berarti 1 ditambah 1 dikurangi 14 dikurangi 24. 1 tambah 1 itu 2 dikurangi 14 itu berarti negatif 12 dikurangi 24, berarti hasilnya tidak sama dengan 0 ya. Nah, karena dia tidak sama dengan 0, maka X sama dengan 1 bukan akar. Bukan akar dari GX. Kemudian kita bisa cek lagi apakah X sama dengan min 1 itu akar. Tadi caranya kita jumlahkan koefisien berpangkat genap. Yang pangkat genap itu kan X kuadrat ya. X kuadrat dengan X pangkat 0 ya, ini ya. Berarti 1 dikurangi 24. Apakah dia sama dengan yang pangkat ganjil? Pangkat ganjil berarti ini X pangkat 3 dengan X pangkat 1. 1 dikurangi 14. Nah, di sini hasilnya minus 23, yang ini hasilnya minus 13, maka tidak sama dengan ya relasinya. Karena tidak sama dengan, kesimpulannya adalah X sama dengan minus 1 bukan akar. Karena kita tidak mendapatkan hasil dari X sama dengan 1 dan X sama dengan min 1, jadi kesimpulannya bukan akar, maka kita mencoba satu persatu dari kemungkinan ini. Ya, dari kemungkinan ini kita coba satu persatu. Jelas plus 1 min 1 sudah tidak kita coba lagi ya. Maka kita bisa mulai dari plus minus 2. Kalau kita coba di plus 2, misalkan positif 2 ya. Sini X sama dengan 2. Berarti koefisiennya kita taruh di sini 1 min 14 minus 24 ya. Turun satunya kali 2, 2 tambah 3 kali 2, 6 6 ditambah negatif 14 berarti negatif 8 ya. Negatif 8 kali 2 negatif 16. Ternyata hasilnya bukan 0, yaitu di sini hasilnya negatif 40 ya. Hasilnya negatif 40, berarti X sama dengan 2 bukan akar. Kita coba lagi kalau X sama dengan minus 2. X sama dengan minus 2, di sini 1 min 14 minus 24 ya. Satunya turun kali 2 kali min 2 jadi minus 2 ditambah jadi minus 1 kali minus 2 jadinya positif 2, dijumlah di sini jadi negatif 12 kali negatif 2 jadi positif 24. Ternyata didapat hasilnya 0. Jadi kita dapatkan bentuknya itu X sama dengan 2 dibagi dengan X minus 2, hasilnya adalah ini ya. Maka di sini GX itu bisa kita tuliskan ditambah X kuadrat dikurangi ya. Ya. Nah, ini coba dihapus dulu. Belum bisa dihapus. Coba lanjutkan di sini ya. Kecoret. Jadi tadi bentuknya itu sama dengan tadi kan X minus 1 dikalikan dengan
X pangkat 3 ditambah X kuadrat dikurangi 14X dikurangi 24 sama dengan 0 ya. Bentuk yang ini. Nah, ini sudah kita dapatkan faktor yang lainnya, yaitu X min 1. Pemfaktoran dari ini tadi X plus 2 ya, karena faktornya minus 2, dikalikan dengan hasil baginya. Hasil baginya adalah X kuadrat min X minus 12 sama dengan 0. Nah, X kuadrat min X minus 12 ini bisa kita faktorkan lagi. Ibu lanjutkan di sebelah sini ya. Jadi X min 1 dikali X plus 2 dikalikan lagi faktornya, dikali jadi minus 12 dijumlah jadi minus 3, yaitu hasilnya adalah X min 4 ya, bisa X min 4 dikalikan dengan X minus 3 sama dengan 0. Nah, di sini kita dapatkan akar-akarnya, yang ini X sama dengan 1, yang ini X sama dengan minus 2, yang ini X sama dengan 4, yang ini X sama dengan 3 ya. Sorry, tadi ini plus 3 ya. Ini X sama dengan minus 3. Jadi dia punya semuanya ini merupakan bilangan real ya. Dengan real yang positif adalah ini 1 dengan 4. Jadi dia punya 2 akar real positif dan punya 2 akar real negatif, yaitu X minus 2 dengan X minus 3. Kemudian semua akar real ini merupakan akar yang rasional. Jadi akar rasionalnya ada 4. Jadi kalau ditanya berapa akar realnya, ada 4. Berapa akar rasionalnya, ada 4 juga. Karena selain real dia juga rasional. Oke, itu saja pembahasan tentang persamaan suku banyak dan bagaimana cara menentukan akar-akar dari persamaan suku banyak. Ibu akhiri untuk video pembelajaran kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.